Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam UMKM, yaitu place atau tempat dalam bauran pemasaran. Dalam dunia usaha, terutama bagi pelaku UMKM, tempat bukan sekadar lokasi fisik di mana produk dijual. Lebih dari itu, place mencakup strategi distribusi, pemilihan lokasi yang tepat, jenis tempat usaha yang digunakan, hingga bagaimana produk bisa sampai ke tangan konsumen secara efisien dan menguntungkan. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana pelaku bisnis kecil menentukan lokasi usaha, memilih saluran distribusi, memanfaatkan ruang secara efisien, kemudian membeli atau membangun tempat usaha. Jadi, pastikan Anda menyimak hingga akhir karena pemahaman yang tepat tentang place bisa menjadi kunci untuk memperluas pasar dan memenangkan persaingan, meskipun bisnis Anda masih berskala kecil. Yang pertama kita akan membahas Small Business Distribution. Distribusi adalah proses menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Dalam bisnis kecil, distribusi bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengusaha harus mempertimbangkan biaya, kontrol, dan jangkauan pasar dalam memilih saluran distribusi. Distribusi langsung memberi kontrol lebih besar terhadap produk dan hubungan pelanggan, tetapi mungkin lebih mahal. Sedangkan distribusi tidak langsung memungkinkan jangkauan pasar lebih luas, namun menurunkan kontrol. Pemilihan saluran distribusi yang efisien dapat menjadi kunci keunggulan kompetitif. Baik, yang kedua, location for the long run. Menentukan lokasi bisnis bukan keputusan jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang yang mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Proses ini dilakukan secara bertahap dari pemilihan wilayah, negara bagian, kota, hingga situs spesifik. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kedekatan dengan pasar sasaran, biaya operasional, aksesibilitas, persaingan, dan preferensi pribadi pemilik bisnis. Lokasi yang tepat dapat membantu menarik pelanggan, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, site selection. Pemilihan lokasi spesifik di dalam kota adalah tahap yang sangat teknis dan penting. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain visibilitas lokasi, lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, akses parkir, ketersediaan utilitas, kondisi bangunan, dan zonasi hukum. Tools seperti GIS (Geographic Information System) kini banyak digunakan untuk memetakan data lokasi dan memproyeksikan potensi penjualan berdasarkan demografi dan lalu lintas. Yang keempat, location types. Terdapat beberapa jenis lokasi bisnis yang umum digunakan oleh UMKM. Yang pertama adalah Central Business District atau CBD, pusat kota dengan lalu lintas tinggi namun biaya sewa tinggi dan persaingan ketat. Yang kedua, shopping centers, memberikan lalu lintas pelanggan yang baik karena adanya anchor store seperti supermarket besar. Yang ketiga, standalone, lokasi independen yang cocok untuk bisnis dengan merek kuat atau produk unik. Kemudian selanjutnya service location, untuk bisnis jasa seperti salon atau klinik, kenyamanan dan privasi menjadi pertimbangan. Kemudian inkubator bisnis, lokasi yang disediakan lembaga tertentu untuk membantu usaha rintisan dengan biaya rendah dan dukungan teknis. Yang terakhir, kantor di rumah, home office, cocok untuk usaha jasa atau online yang tidak memerlukan toko fisik. Yang kelima adalah layout and design. Tata letak dan desain tempat usaha berpengaruh besar terhadap efisiensi operasional dan kenyamanan pelanggan. Untuk toko retail, terdapat berbagai jenis layout seperti grid layout, free flow, dan loop layout. Bisnis jasa membutuhkan layout yang menunjang interaksi dan kenyamanan. Untuk manufaktur, pilihan layout tergantung jenis produk. Proses layout untuk produksi variatif, produk layout untuk lini produksi, dan fixed layout untuk produk besar seperti mesin. Desain juga harus memperhatikan aturan hukum seperti
aksesibilitas bagi difabel. Yang keenam adalah home office. Menjalankan usaha dari rumah bisa menghemat biaya dan memberikan fleksibilitas. Kelebihannya antara lain, tidak perlu membayar sewa, waktu kerja yang fleksibel, dan lebih dekat dengan keluarga. Namun ada kekurangannya, potensi gangguan dari lingkungan rumah, keterbatasan ruang, dan pembatasan hukum dari zonasi wilayah. Bisnis berbasis rumah harus tetap mempertimbangkan citra profesional, terutama jika melayani pelanggan langsung. Contoh penerapan home office yang sukses adalah Zoma. Dari loteng rumah ke perusahaan digital beromset 1,2 juta euro. David Kieran memulai agensi kreatifnya Marketing for Me dari loteng rumah orang tuanya di Irlandia pada tahun 2016. Selama pandemi COVID-19, perusahaan ini berkembang pesat dan berganti nama menjadi Zoma, dengan fokus pada desain web dan pemasaran digital. Zoma kini memiliki 12 karyawan penuh waktu dan klien internasional seperti Wuxi Biologics. Mereka juga meluncurkan platform pemesanan makanan online, Munch, yang telah memproses penjualan lebih dari 1,5 juta euro. Kesuksesan ini menunjukkan bagaimana bisnis rumahan dapat berkembang menjadi perusahaan global dengan strategi distribusi digital yang efektif. Yang terakhir adalah lease, buy, or build. Keputusan untuk menyewa, membeli, atau membangun lokasi bisnis harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan rencana jangka panjang. Leasing cocok untuk usaha baru karena fleksibel dan modal awal lebih rendah. Buy memberikan kepemilikan dan kestabilan tetapi membutuhkan modal besar dan komitmen jangka panjang. Dan build dari nol memberikan kebebasan desain sesuai kebutuhan, namun memerlukan waktu, biaya besar, dan proses perizinan yang kompleks. Baik, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Kita telah membahas bagaimana elemen price dalam bauran pemasaran memiliki peran penting dalam kesuksesan bisnis kecil, mulai dari strategi distribusi, pemilihan lokasi usaha, jenis tempat usaha yang digunakan, hingga tren kerja dari rumah atau home office yang kini makin relevan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat membangun usaha yang maju dan berdampak.